Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Saskia Saida, berasal dari UIN Alauddin Makassar, Akuntansi C 2019. Pada kali ini, saya akan membahas tentang diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pemilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti: pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seseorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan-gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Oke, selanjutnya yaitu menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sinonim. Secara etimologis, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Secara harfiah, sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Umpamanya, buruk dan jelek adalah dua kata yang bersinonim. Kemudian, Perhar menyatakan bahwa sinonim ialah ungkapan, biasanya berupa kata, frasa, atau malah kalimat, yang kurang lebih sama maknanya dengan suatu ungkapan lain. Lebih lanjut, Cher menerangkan sinonim atau sinonimi adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu ujaran dengan satu ujaran lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah, maksudnya kalau satu satuan ujaran A bersinonim dengan satuan ujaran B, satu ujaran B itu bersinonim dengan satu ujaran A. Contoh kata sinonim. Yang pertama, haus sama dengan dahaga, bohong sama dengan dusta, bahagia sama dengan senang, aku sama dengan saya, bertemu sama dengan berjumpa. Contoh kalimatnya yaitu: pertama, Doni sangat pandai berdusta, aku sangat ingin bermain di luar, kemarin Lulu berjumpa dengan teman-temannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhononim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Contoh kata homonim. Yang pertama, rapat, yang memiliki arti pertemuan dan berdekatan. Yang kedua, itu bisa, yang memiliki arti racun dan dapat. Yang ketiga, genting, yang memiliki arti atap dan gawat. Yang keempat, malang, yang memiliki arti nasib dan kota. Selanjutnya, itu hak, yang memiliki arti bagian sepatu atau milik. Selanjutnya, buku, yang memiliki arti ruas dan kertas. Sedangkan yang terakhir, muka, yang memiliki arti wajah dan depan. Contoh homonim. Yang pertama, kita akan melakukan rapat pada pukul 9 pagi. Berbeda arti dengan tolong rapatkan barisan kalian. Contoh yang kedua, ular itu sangat berbisa. Berbeda makna dengan seandainya aku bisa bermain di luar. Yang ketiga, aku membeli buah apel di kota Malang. Berbeda makna dengan sangat malang anak itu. Yang keempat, janganlah kalian mengambil hak orang lain. Berbeda makna dengan hak sepatu ibuku patah. Yang kelima, rawatlah muka Anda. Berbeda makna dengan bolehkah Anda berdiri di muka anak itu? Selanjutnya, saya akan membahas tentang denotasi. Denotasi memiliki makna yang sebenar, yaitu sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata sebuah kata. Kata makan artinya memasukkan makanan
atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Arti kata makan tersebut ialah makna denotatif. Makna denotatif disebut juga dengan makna umum. Contoh kalimat denotasi yang pertama, para pengusaha limbah meraup keuntungan berkali-kali lipat tahun ini. Maknanya, mendapatkan atau memperoleh. Selanjutnya, belajarlah dengan rajin agar dapat menggapai mimpimu. Makna menggapai berarti meraih mimpi. Ilham berhasil merintis perusahaan dari titik nol. Arti merintis memiliki makna yaitu memperjuangkan. Yang keempat, senja memerah ketika sore telah datang. Makna memerah berarti merubah warna menjadi merah. Yang terakhir, pasangan kekasih itu saling bergandengan tangan. Bergandengan memiliki arti yaitu saling berpegangan tangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konotasi. Berbeda dengan denotatif, makna konotatif merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dapat dikatakan kalimat konotasi ini sebagai kata yang memiliki frasa dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya. Contoh kalimat konotasi, yaitu Andre ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. Arti dari setengah hati yaitu tidak sungguh-sungguh. Contoh yang kedua yaitu setelah hampir 3 jam, para pemadam kebakaran itu akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Arti si jago merah yaitu api kebakaran. Yang ketiga, Ilham menjadi kambing hitam atas masalah itu. Arti dari kambing hitam yaitu orang dipersalahkan. Contoh yang keempat, emas hitam itu keluar dari lubang sumur. Arti dari emas hitam yaitu minyak mentah. Contoh yang terakhir yaitu dengan adanya kenaikan harga bahan pokok membuat usaha Joni gulung tikar. Arti dari gulung tikar yaitu bangkrut. Selanjutnya saya akan membahas tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Saya akan menjelaskan contohnya, seperti contoh yaitu ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat yang kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat yang ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat di atas memiliki makna umum yaitu melihat dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai dengan kalimat di atas adalah menengok pada kalimat kedua. Contoh yang selanjutnya yaitu Pak Ujang membawa karung beras yang sangat berat. Kalimat kedua, Pak Ujang memikul karung beras yang sangat berat. Kalimat ketiga, Pak Ujang menjinjing karung beras yang sangat berat. Kata khusus dari kata umum membawa yang tepat sesuai dengan konteks di atas adalah memikul. Sedangkan menjinjing tidaklah tepat digunakan dalam konteks kalimat tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kata khusus memiliki cakupan yang lebih sempit dan hanya bisa dipakai dalam kalimat tertentu, sehingga pemilihan kata atau diksi sangat diperlukan. Contoh kata umum dan kata khusus. Yang pertama, melihat, kata khususnya yaitu menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Contoh selanjutnya yaitu kata umumnya mendatangi, kata khususnya yaitu mampir, singgah, dan berkunjung. Dan contoh yang terakhir yaitu kata umumnya membawa, sedangkan kata khususnya yaitu mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, memopong, dan memanggul. Demikian materi yang bisa saya bawakan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.